Hai sobat, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang bagaimana emosi memengaruhi cara berpikir dan keputusan kita. Dan yang terpenting, cara mengenali bias-bias yang mungkin ada dalam diri kita. Ayo, kita mulai. Emosi itu seperti pengemudi yang tak terlihat dalam hidup kita. Kita mungkin tidak sadar, tetapi emosi terus-menerus mempengaruhi cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Kita semua pasti merasakan keinginan untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Pikiran kita cenderung berputar di sekitar apa yang bikin kita nyaman dan bahagia. Seringkali kita berpikir kita sedang mencari kebenaran, padahal sebenarnya kita hanya berpegang pada ide yang bikin kita merasa lebih baik. Inilah yang disebut prinsip kesenangan dalam berpikir. Dan inilah sumber dari banyak bias yang mungkin kita alami. Pertama, kita bahas tentang bias konfirmasi. Ini terjadi saat kita hanya mencari informasi yang mendukung apa yang kita yakini. Kita cenderung mengabaikan bukti yang bertentangan. Misalnya, ketika kita merencanakan sesuatu, kita lebih suka fokus pada hasil positif dan mengabaikan konsekuensi negatif. Di tempat kerja, ini juga bisa bikin kita sulit menerima kritik atau nasihat dari orang lain. Kita mau dengar apa yang kita ingin dengar, dan ini bisa bikin kita terjebak dalam pemikiran sempit. Selanjutnya, ada bias keyakinan. Ini muncul saat kita sangat percaya pada ide kita. Bahkan jika ada keraguan di dalam hati, kita berusaha keras membuktikan kebenaran ide kita dan siap melawan siapapun yang menantang kita. Ini juga terlihat dalam hubungan kita dengan pemimpin. Jika mereka berbicara dengan semangat dan percaya diri, kita cenderung mempercayainya. Meskipun belum tentu ide tersebut sudah dipikirkan dengan matang. Sekarang, kita masuk ke bias penampilan. Kita sering melihat orang-orang bukan seperti mereka sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana mereka terlihat. Ini bisa jadi menyesatkan. Misalnya, kita mungkin berpikir bahwa orang yang tampan itu lebih bisa dipercaya atau lebih sukses. Padahal, banyak orang yang berhasil mungkin menggunakan cara yang tidak etis untuk mencapai tujuan mereka. Kita harus hati-hati dengan penilaian kita. Terakhir, ada bias grup. Kita adalah makhluk sosial yang suka merasa diterima. Jadi, saat kita menemukan orang yang punya pandangan yang sama, kita merasa lega. Kita jadi cenderung mengikuti pendapat grup tanpa menyadari pengaruhnya. Lihat saja bagaimana orang-orang berpihak pada satu partai politik. Pendapat mereka seringkali mengikuti arus, tanpa banyak yang menyadari betapa besar pengaruh grup terhadap pola pikir mereka. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi semua bias ini? Pertama, kita perlu sadar bahwa kita semua rentan terhadap bias ini. Kedua, kita harus berusaha untuk introspeksi dan tidak takut untuk melihat kesalahan kita sendiri. Introspeksi bukanlah hal yang mudah, tapi sangat penting untuk perkembangan diri kita. Ingat, rasionalitas dan etika bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah hasil dari usaha dan kesadaran yang terus-menerus. Jadi sobat, yuk kita mulai mengenali dan mengatasi bias dalam diri kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, menjadi lebih rasional itu keren.